Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran terkait dengan konsep dasar psikologi positif yang minggu lalu saya sempat tidak hadir, dan pada kesempatan ini eh, perlu diketahui bahwa psikologi positif merupakan pengembangan dari konsep eh, apa ya keilmuan psikologi kuno atau tradisional, dan psikologi positif hadir sebenarnya sebagai disiplin ilmu yang baru setelah disiplin ilmu yang mungkin berkembang pesat di era setelah Perang Dunia Kedua. Kalau kita lihat, kalau Anda lihat, sebagai ilmu psikologi itu kan berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Pada saat itu mungkin mengalami banyak gejolak, banyak gangguan, sehingga ilmu itu berkembang sesuai dengan kondisi zaman pada saat itu, sehingga pada saat itu gangguan mental itu menjadi hal yang serius gitu ya, sehingga keilmuan itu ya berkembang gitu ya sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Nah, Seligman hadir, atau mungkin psikologi positif, mungkin teman-teman bapak psikologi positif di bapak psikologi positif itu merupakan adalah Seligman gitu ya, kalau mungkin banyak yang sudah tahu. Nah, Seligman hadir sebenarnya sebagai justru berbalik gitu ya. Kalau sebelum Perang Dunia Kedua berbicaranya itu patologis, tapi kalau setelah akhir-akhir ini atau 2000-an itu berbicaranya adalah potensi atau kesejahteraan manusia. Jadi melihatnya itu dari sisi positifnya, bukan dari sisi negatifnya. Kalau sebelum Perang Dunia atau setelah Perang Dunia Kedua berbicaranya itu adalah patologis, sesuatu hal yang negatif, sesuatu hal yang abnormal. Tetapi ketika akhir-akhir ini ilmu modern atau bisa katakan psikologi modern itu berbicaranya adalah kekuatan, human strength-nya. Nah, bedanya di situ. Kalau mungkin ada pertanyaan, apa bedanya misalnya psikologi kuno atau psikologi modern? Nah, sebenarnya kalau kita melihat sejarah dari psikologi positif itu sendiri, bisa kita lihat akar dari filosofi mengapa psikologi positif itu dikembangkan, atau dasar ilmunya atau dasar teorinya. Sebenarnya kita melihat dari filsafat kuno ya sebenarnya, Aristoteles gitu ya. Kalau Anda baca bukunya Aristoteles gitu ya, pasti Anda akan ketemu yang namanya istilah eudaimonia gitu ya. Sulit sekali ya, eudaimonia gitu ya. Eudaimonia ini merujuk kehidupan good well-being, atau saya katakan, pernah saya membaca good well-being atau pribadi yang baik, ibaratnya gitulah gitu ya. Nah, pribadi yang baik ini siapa sih? Aristoteles itu mengatakan pribadi yang baik ini adalah pribadi yang dia bisa mengetahui kekuatannya dan dia fokus pada kekuatannya saja gitu. Nah, itu yang harus perlu dipahami. Jadi dasar awal mulanya teori ini atau psikologi positif itu sebenarnya acuannya adalah si Aristoteles ini. Nah, terus dikembangkan gitu ya, si Seligman ini, karena Seligman inilah yang mengembangkan. Fokusnya adalah bukan pada kebahagiaan yang hedonis saja, tetapi Seligman benar-benar melihat perkembangnya manusia itu secara penuh. Jadi kalau berbicara psikologi positif itu pasti ada kaitannya dengan perkembangan manusia. Tapi perkembangan itu bukan tahapan perkembangan ya, tapi bagaimana manusia itu tumbuh dan berkembang secara optimal atau secara baik tadi, atau good well-being tadi. Jadi ketika individu itu bisa berkembang secara maksimal, ketika individu itu bisa berkembang secara
apa sesuai dengan potensi, atau dia bisa menemukan potensinya dan potensinya itu digunakan semestinya untuk hal-hal yang sesuai dengan kepakarannya, maka orang itu bisa bisa dikatakan good well-being. Itu yang pertama. Yang kedua adalah psikologi humanistik. Jadi psikologi positif itu sangat dekat sekali dengan psikologi humanistik. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat sejarah atau kalau kita lihat pendekatan-pendekatan itu pasti berakhir di humanistik. Setelah humanistik kan nggak ada gitu kan. Jadi humanistik sendiri ini kalau Anda pernah lihat, mungkin ingat di mata kuliah psikologi kepribadian ada Maslow, ada Rogers gitu ya. Dan kalau Anda melihat Maslow dan Rogers itu kan sebenarnya sudah mulai menggeser psikologi yang fokusnya dari patologis menuju ke pribadi atau menuju ke potensi manusia. Jadi sebenarnya Seligman itu tidak pertama kali ya yang menggeser atau melihat cara pandang bahwa dari negatif ke positif itu sebenarnya tidak pertama kali, tetapi sebelum-sebelumnya sudah ada. Salah satunya adalah psikologi humanistik ini. Sebagai contoh misalnya Rogers, teorinya Rogers itu memperkenalkan konsep fully function gitu ya, fully function person. Jadi artinya individu terbuka terhadap pengalaman hidup yang autentik. Jadi benar-benar individu itu dari pengalaman-pengalaman dirinya itu benar-benar menjadikan hidupnya menjadi lebih berwarna gitu, atau menjadi lebih mindfulness kan gitu ya, itu kalau bahasanya Roger. Terus selain itu juga psikologi positif ini semakin berkembang itu setelah gerakan psikologi positif tahun 1998 itu. Jadi tahun 1998 inilah menjadi tonggak awal mula pencetusnya, atau mungkin ibaratnya kalau sejarah gitu ya, bisa dikatakan sejarah, karena si Seligman ini, bapak psikologi positif ini, menjabat sebagai ketua APA gitu ya, American Psychological Association gitu kan. Nah, mulai dari situlah karena dia menjabat sehingga mungkin pemikirannya itu terus dikembangkan, sehingga psikologi positif berkembang sampai sekarang dan sudah banyak ya produk-produknya dan manfaatnya itu sudah sangat luar biasa sekali. Nah, ada tiga hal yang difokuskan Seligman pada saat itu ketika menjabat jadi presiden APA ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengukur kekuatan karakter. Jadi si Seligman ini membuat instrumen bagaimana ya mengukur human strength seseorang, bagaimana ya mengukur kekuatan seseorang, atau bagaimana ya mengidentifikasi kekuatan karakter seseorang itu, karena itu penting sekali. Kalau sampai sekarang sudah ada alat ukurnya, bisa online, kapan-kapan akan saya tunjukkan. Jadi kalian itu kekuatannya di mana itu. Yang kedua adalah meneliti faktor-faktor kebahagiaan atau kepuasan hidup. Nah, ini yang menjadi faktor misterius sampai sekarang. Jadi happiness itu apa sih? Kepuasan hidup itu apa sih? Gitu ya. Terus yang ketiga adalah mengembangkan intervensi berbasis bukti atau meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini yang terakhir adalah pengembangan dari intervensinya. Banyak sekali proses psikoterapi positif ini sudah sangat banyak sekali. Nah, nanti kapan-kapan kita bedah apa aja itu. Oke, kita lanjut kepada definisi dan ruang lingkup psikologi positif. Kalau kita melihat definisinya, si Seligman itu mendefinisikan sebagai studi ilmiah, ya, karena psikologi positif itu studi ilmiah tentang pengalaman positif, karakter positif, dan institusi yang memungkinkan individu untuk berkembang. Nah, tadi sudah saya singgung ya, makna berkembang itu. Ada pandangan lain, si Peterson gitu ya, 2008 menyebutkan juga sebagai studi ilmiah tentang apa yang membuat hidup ini layak untuk dijalani. Ini bahasanya kayak hidup ini kayak nggak layak. Jadi bagaimana ya menjadi pribadi yang benar-benar mindfulness ya, bukan mindfulness ya, menjadi pribadi yang utuh gitu ya, menjadi pribadi yang bermakna, atau bahasa sekarang menjadi manusia yang berdampak. Ini bahasa nemu baru lagi. Ya itulah Seligman, itulah Seligman, itulah Peterson gitu. Peterson berpendapat bahwa
Ini studi ilmiah yang meneliti tentang bagaimana hidup ini bisa berdampak, atau kalau bahasanya Peterson, hidup yang layak dijalani. Jadi kalau saya katakan hidup yang berdampak, hidup yang bermanfaat. Nah, ini. Ada konsep definisi lain, ini mendefinisikan psikologi positif sebagai pendekatan ilmiah yang bertujuan memahami fungsi optimal manusia melalui kajian terhadap pengalaman positif, sifat positif, dan intuisi positif. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk menggeser fokus psikologi semata-mata memperbaiki gangguan menuju ke pembangunan kekuatan manusia. Itu yang perlu digarisbawahi. Dari berbagai kesimpulan tadi dapat disimpulkan bahwa psikologi positif itu adalah cabang psikologi berbasis bukti ilmiah yang mempelajari pengalaman positif, kekuatan karakter, dan kondisi sosial yang mendukung perkembangan optimal individu itu di dalam masyarakat. Jadi ada 3 fokus utama ya. Yang pertama adalah mempelajari pengalaman positif, karena memang hal-hal yang positif dalam diri itu. Kedua adalah kekuatan karakter, dan ketiga adalah bagaimana individu itu berkembang di lingkungan sosial. Jadi fokus utamanya pada 3 itu. Kalau kita melihat definisi dari berbagai definisi tadi, saya simpulkan ada 3 poin itu yang poin penting. Nah, berikutnya adalah ruang lingkup psikologi positif. Ini ada 3 ya. Yang pertama adalah level subjektif, level individual, dan level institusional. Yang pertama, level subjektif ini adalah bagaimana psikologi positif itu mempelajari internal individu. Jadi fokusnya ke internal. Kalau dalam bahasa psikologi kuno itu psikoanalis lah gitu ya. Ya mungkin psikoanalisis lebih mempelajari ke internalnya, masa lalu misalnya gitu. Tapi bukan gitu ya, tapi konsepnya nggak seperti itu. Tapi psikologi positif bisa melihat adalah dari sisi internal atau subjektivitas individu itu sendiri gitu ya. Misalnya apa? Misalnya happiness. Happiness itu kan setiap kebahagiaan seseorang itu kan beda-beda. Bagi saya kebahagiaan saya mungkin sederhana saja. Misalnya saya suka ngopi aja bagi saya sudah bisa bahagia, misalnya seperti itu. Beda yang lain, enggak, saya nggak bisa, saya nggak suka kopi loh, udah berbeda kan gitu. Jadi levelnya subjektif sekali. Yang kedua adalah kepuasan hidup. Nah ini beda lagi, kepuasan hidup seseorang juga beda-beda gitu. Terus harapan, ada lagi optimisme, ada syukur dan flow, macam-macam lah. Jadi fokus pada kekuatan diri individu yang bermakna positif. Sedangkan level individual, tadi level subjektif, yang berikutnya adalah level individual. Nah, level individual ini mulai berbicara adalah kapasitas individu. Misalnya sebagai kekuatan karakter, sebagai resiliensi, atau ini lebih ke arah problem solvingnya gitu. Bagaimana individu itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Misalnya growth mindset atau self regulasi. Ya segitu gitulah gitu ya. Level individu itu levelnya adalah level bagaimana individu itu bisa mengeksplor dirinya, atau bagaimana individu itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Yang ketiga itu adalah level institusional. Institusional ini, pada level ini bagaimana psikologi positif ini meneliti mendukung atau kesejahteraan seperti positif edukasi. Jadi sifatnya lebih ke promotif ya. Bagaimana memberikan kontribusi. Jadi psikologi positif itu bagaimana bisa memberikan kontribusi ke masyarakat umum. Sebagai contoh misalnya edukasi-edukasi yang dilakukan dalam konteks pendekatan psikologi positif. Terus misalnya bagaimana membangun sekolah well-being. Saya pernah dengar ya, school well-being. Kalau cari jurnalnya sudah sangat banyak sekali. Terus level lebih tinggi bagaimana ya, misalnya karyawan tuh bisa well-being, karyawan itu bisa sejahtera, karyawan tuh bisa bahagia, tidak terus karyawan dituntut kerja saja tapi tidak pernah dilihat sisi-sisi kemanusiaannya, sisi-sisi emosinya gitu. Nah itu contoh yang lebih besar lagi. Atau misalnya kepemimpinan positif. Nah ini kan menarik kalau berbicara leadership, positif leadership. Nah ini kan kalau ini bisa dikembangkan luar biasa sekali gitu kan. Terus juga komunitas yang inklusif dan suportif. Ini
bisa dikembangkan gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah ruang lingkup psikologi ini bisa luas ya, bisa level subjektif, bisa level individual, dan bisa level institusional. Oke, berikutnya adalah saya mau mencoba melihat perbedaan psikologi positif dengan psikologi tradisional atau psikologi modern dan psikologi tradisional. Kalau berbicara psikologi tradisional itu fokusnya adalah pada gangguan. Tadi sudah saya singgung gitu ya. Fokusnya pada gangguan, fokusnya pada diagnosis atau terapi, atau fokusnya pada DSM-5 itu gitu ya. Itu kumpulan-kumpulan gangguan semua gitu. Terus mengurangi penderitaan dan berbicaranya adalah patologis. Tapi kalau psikologi positif itu berbicaranya adalah fokus pada kekuatan. Jadi human strength-nya itu apa? Terus bagaimana pengembangan potensinya. Jadi bukan ngomong diagnosa tetapi potensi apa yang masih bisa dikembangkan. Nah, ini yang menjadi menarik sekali. Jadi seburuk-buruknya manusia misalnya ya, seburuk-buruknya manusia dalam konteks patologis, kira-kira kalau sudut pandang psikologi positif, psikologi tradisional itu melihatnya adalah itu bisa disembuhkannya gimana gitu kan. Tetapi kalau berbicara psikologi positif, apa yang masih ada yang bisa dikembangkan dari diri individu itu. Jadi berbeda konsepnya. Jadi satunya itu mengobati dengan cara yang lain gitu ya, yaitu mencari kekuatan yang lain yang masih ada dalam diri individu itu. Terus juga meningkatkan flourishing. Jadi utamanya adalah bukan mengurangi penderitaan tetapi fokusnya adalah meningkatkan flourishing. Dan tujuan utama dari psikologi positif ini adalah target intervensi atau capaian intervensi itu adalah ya well-being gitu ya, sejahtera. Jadi bagaimana menjadi pribadi yang sejahtera. Terkait dengan aplikasi psikologi positif berikutnya, aplikasi psikologi positif ini sangat luas sekali, bisa diterapkan di pendidikan. Tadi saya sudah sempat menyinggung di school well-being, terus juga bisa dilakukan di organisasi, terus juga bisa dilakukan di intervensi klinis. Jadi psikologi positif itu sudah bisa dijadikan langkah-langkah untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalahnya. Bahkan sudah ada proses psikoterapinya dalam berbasis psikologi positif yang kapan-kapan akan saya bedah gitu. Kalau berbicara manfaat gitu ya, kalau kita melihat psikologi positif, apa sih manfaatnya kita belajar ini gitu ya. Yang pertama tentunya saya ajak nanti berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif. Saya berharap dengan mata kuliah ini well-being Anda meningkat gitu, atau minimal Anda tahulah orang yang dikatakan well-being itu kayak apa, orang yang dikatakan sejahtera menurut psikologi itu kayak apa, atau orang yang dikatakan bahagia itu seperti apa sih menurut psikologi gitu kan. Sementara menurut psikologi, apalagi bisa Anda padu padankan dengan konsep Islam, itu luar biasa sekali nanti gitu. Kapan-kapan akan saya bedah itu, ini menarik sekali. Terus selain itu juga saya berharapnya Anda punya strategi, Anda belajar tentang copingnya gitu ya. Dalam psikologi ada yang namanya resiliensi, ketangguhan diri. Bagaimana ya belajar ketangguhan diri itu gitu ya. Ini menjadi poin penting dengan era sekarang ini. Saya melihat era sekarang ini era generasi-generasi yang rapuh, strawberry gitu ya, sehingga bagaimana ya strawberry ini bisa menjadi kuat lagi, bagaimana ya strawberry ini bisa menjadi buah yang walaupun stroberi tetapi mungkin bisa lebih kuat atau menjadi sisi-sisi yang berbeda gitu ya dari sisi-sisi stroberi itu sendiri. Terus meningkatkan performa akademik kerja gitu ya, tujuannya adalah setelah individu itu mengetahui kekuatannya, mengetahui potensi dirinya, maka saya yakin potensi diri itu performa diri itu akan meningkat gitu. Terus poin yang keempat, kalau belajar psikologi positif itu pasti akan mencegah dari gangguan psikologis. Jadi individu itu belum sampai ke gangguan itu sudah dicegah. Mencegahnya adalah dengan belajar psikologi positif itu. Jadi ketika Anda belajar psikologi positif itu sebenarnya secara tidak langsung mencegah Anda akan mengalami patologis yang serius gitu.
Terus yang kelima adalah meningkatkan kualitas relasi sosial, itu pasti ya. Karena psikologi positif itu juga salah satu faktor utamanya adalah belajar relasi sosial. Nah, terakhir materi saya yaitu berupa kritik terhadap psikologi positif. Setiap pendekatan, setiap ilmu, cabang ilmu itu pasti ada kritiknya. Nah, kritik yang paling mendasar dari psikologi positif ini adalah ilmu psikologi positif ini terlalu menekankan dari aspek optimisme, tetapi kurang kurang memperhatikan aspek budaya atau budaya tertentu atau struktur sosial tertentu. Oleh karena itu pendekatan ini menurut saya perlu dikembangkan lagi secara kontekstual dan sensitif terhadap budaya. Karena sepertinya optimis atau keilmuan di psikologi positif ini masih melihatnya dari budaya barat saja. Tetapi misalnya ini menjadi hal yang menarik ya. Anda bisa mengkritisi, Anda bisa melakukan riset gitu ya tentang bagaimana ya psikologi positif ketimuran misalnya. Bagaimana ya psikologi positif Jawa misalnya. Ini keren sekali nih kalau misalnya Anda membuat penelitian kualitatif, temanya adalah bagaimana misalnya optimisme orang Jawa. Nah, ini keren sekali kalau Anda bisa membuat seperti ini. Jadi ini salah satu kritikan dari psikologi positif ini, karena biasanya orang yang membuat atau individu yang membuat itu menginternalisasi dari keilmuan yang ada. Kebetulan Seligman ini dari Amerika, dari Barat, sehingga ya pemikirannya ya budaya-budaya Barat itu gitu ya. Nah, nanti semoga ini calon mahasiswa ini ada yang nanti meneruskan Seligman, sehingga akan ada Seligman berikutnya versi Jombang misalnya. Ini kan keren sekali ya kalau ini ada nanti. Baik, itu saja sedikit kuliah yang saya berikan. Semoga ini menambah wawasan ilmu dan bisa menggantikan waktu saya yang kemarin tidak bisa hadir. Dan kurang lebihnya saya minta maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.